Hai teman-teman semua, welcome back to my channel. Di video kali ini adalah episode watercolor illustration yang ke-9. Nah, konsep gambar kali ini adalah sedang dinner ya, dinner makanan Korea gitu. Nah, peralatan untuk menggambar, pertama sketsa saya gunakan pensil 2B dari Gribel. Kertas saya gunakan aquarelle paper dari Canson. Untuk menebalkan saya menggunakan drawing pen, ukurannya adalah 0.05 yang paling tipis. Terus untuk mewarnainya saya menggunakan watercolor Maris. Di sini ada nggak yang suka watercolor illustration series dari channel ini? Jika ada, saya pengen berterima kasih ya kepada kalian yang udah setia dan sudah menunggu. Ini udah lama banget, dari yang episode 8 ke 9 ini mungkin jarak setahun kali ya. Karena kemarin tuh kayak belum ada ide dan juga belum ada moodnya. Jadi tiba-tiba saya nonton kembali watercolor series itu dan jadi semangat kembali dan saya ketemu idenya gitu. Dan mungkin memang harus sering flashback lagi ya, karena dulu tuh kadang ide nggak tahu dari mana tiba-tiba terpikir. Jadi setelah dibuat dalam bentuk video dan saya sendiri nonton lagi, jujur aja saya sebenarnya nggak suka nonton video saya sendiri. Saya tuh kayak rasa geli-geli gitu, apalagi dengar suara saya kayak ih apaan sih gitu. Tapi yang watercolor series itu jujur saya sendiri suka karena konsep gambarnya memang selera saya ya. Jadi waktu saya watching back gitu, saya nonton kembali, I feel like okay, I will continue it. Mudah-mudahan mood ini bisa bertahan dan saya bisa berkarya karya ilustrasi yang lain. Nah teman-teman, ini udah masuk ke proses menebalkan. Seperti yang tadi saya sebutkan, saya gunakan drawing pen ukurannya 0.05. Nah, drawing pen ini tuh tipis banget, jadi pada saat menggunakannya jangan terlalu ditekan ya, karena mata dari drawing pen ini itu kan bentuknya kuas, cuman kuas kaku gitu. Dia itu tipis, kalau kita tekan dia bisa bengkok. Kalau udah bengkok tuh udahlah rusak, udah susah mau dipakai lagi ya. Jadi pressure itu benar-benar harus less of pressure ya kalau pakai brush atau drawing pen seperti ini. Nah, setelah ditebalkan, ini nanti sisa goresan pensil atau sketsa tadi akan dibersihkan ya dengan cara dihapus ya sampai bersih, baru diwarnai. Nah, jika teman-teman terinspirasi oleh video ini dan pengen memulai menggambar menggunakan yang namanya cat air, kalian tuh butuh sediakan dulu yang pertama itu, yang paling penting adalah kertas khusus untuk cat air tersebut. Kedua, sediakan kuas. Untuk kuas, saya sendiri gunakan yang round ya, yang bulat. Karena saya nonton dari tutorial di YouTube, katanya itu yang bulat itu dia mampu menyerap cairan lebih banyak sehingga pada saat kita kuaskan dia nggak mudah kering gitu. Itu sih katanya. Jadi saya juga beli yang round brush, ukuran kecil, sedang dan besar. Itu wajib ya. Untuk yang besar dia mampu menyimpan liquid lebih banyak sehingga mempermudah kita dalam mewarnainya. Kalau untuk kecil ya untuk area yang kecil, yang lebih detail itu ya pakai kuas kecil, lebih gampang. Selain itu untuk catnya, untuk cat kalian tidak perlu beli warna yang banyak ya. Khusus untuk cat air kita bisa campur-campur warna. Jadi kita bisa menciptakan warna sendiri dari campuran-campuran warna. Boleh mulai dari 12 warna. Pokoknya yang ada. Kan ada juga yang jual 12 warna kan di pasaran, itu boleh dicoba. Nah, sebenarnya warna-warna yang penting itu adalah warna merah, kuning, dan biru. Dari 3 warna itu, kita bisa campur-campur dan mendapatkan warna yang baru. Ya, seperti yang kita pelajari di sekolah lah, untuk mencampur warna-warna itu kan 3 warna utamanya yaitu merah, kuning, biru. Warna yang tidak kalah penting menurut saya dalam mencampur warna adalah putih. Karena dengan mencampur dengan putih, saya bisa mendapatkan warna pastel atau warna yang cenderung warna susu gitu ya, kayak susu strawberry gitu. Warnanya, tahu kan yang putihnya banyak. Nah, jadi warnanya pun jadi lebih kalem gitu ya. Oke, teman-teman, ini udah hampir selesai. Jadi persiapkan peralatan untuk mewarnainya. Dan karena saya letakkan warnanya di dalam palet, ini kan lama-lama dia bisa kering ya. Jadi pada saat digunakan,
saya basahkan dulu dengan air. Terus air itu akan membuat cat airnya lama-lama dia jadi moist, jadi lembut kembali, dan juga dia bisa larut. Oke, kalian perhatikan yang tengah-tengah yang besar itu adalah warna kulit. Warna kulit ini kalau beli itu nggak langsung dapet. Jadi ini adalah campuran dari warna merah, kuning, coklat, dan putih. Tapi merahnya tuh dikit banget, ya. Kuningnya juga dikit banget, nggak usah banyak. Yang banyak tuh putihnya. Nah, makanya saya bilang putih adalah warna yang penting karena dalam membentuk warna kulit pun saya menggunakan banyak sekali warna putih. Dan untuk rambutnya di sini saya warnai dengan coklat. Biasa karakternya kan rambutnya warna hitam ya. Anggap aja dia sudah pergi ke salon cat rambutnya jadi warna coklat. Ya supaya lebih cerah gitu warnanya. Nah teman-teman, kalian lihat sendiri kan pada saat mewarnai saya tuh kuas lagi, tambah lagi. Terus warnanya udah kering saya tambah lagi sampai pigmen yang saya inginkan. Nah warna dari cat air ini kalau kita ambilnya airnya banyak, dia tuh lebih gampang rata. Tapi kalau kita banyakin catnya daripada airnya, dia tuh akan kayak gimana ya? Kayak susah rata gitu tuh, kayak kelihatan di pipinya gitu kan. Nah, itu kesulitan cat air tuh di situ. Dia tuh susah banget untuk diratakan warnanya. Jadi ya pintar-pintar kita dalam mengambil dan mengatur berapa sih kadar airnya gitu. Kalau kalian sulit, kalian ambil aja yang kadar airnya banyak kayak encer gitu, pelan-pelan ditambah itu jadinya lebih rapi daripada kita langsung pakai yang pekat gitu, dia susah rata gitu. Nah makanya saya bilang pakailah kertas khusus cat air karena kamu layer lagi, tambah air lagi. Kalau kertasnya nggak tahan, ya lama-lama terkikis, ya lama-lama bisa bolong kertasnya. Jujur untuk cat air ini tidak segampang pada saat menggunakan oil pastel. Untuk oil pastel saya cukup tekan terus puter, warnanya akan rata. Tapi kalau di cat air, kuasnya satu nggak boleh ditekan. Terus airnya nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Terlalu sedikit, nah nanti dia stop di situ. Pada saat kita ambil warna baru, belum tentu loh warna itu akan sama dengan warna yang tadi terkuaskan. Tergantung loh kadar airnya. Kalian bisa lihat yang di meja ini, yang di kanan dia lebih coklat pekat, di kiri lebih pudar. Nah seperti itu kendala saya pada saat menggunakan cat air. Jadi saat ini saya masih cukup kewalahan di perataan warnanya. Saya cukup terganggu di situ sih. Saya tuh maunya warnanya tuh rata, sama gitu. Tapi kenyataannya hasilnya tuh ya kayak gini gitu ya. Ya tapi memang by proses lama-lama mungkin saya bisa mendapatkan warna yang saya inginkan, tapi harus sabar. Lama-lama itu pasti dapat feelingnya ya. Lama-lama kita kenal maka kita akan sayang gitu. Selain cat air banyak juga ya yang pakai gouache. Gouache itu lebih pekat, hampir sama kayak poster gitu. Dan sekarang udah tersedia banyak banget warnanya. Saya juga penasaran sih rasanya tuh gimana. Pengen coba sih, cuman balik lagi saya mikir lagi kan, lebih baik saya coba latih dulu dengan cat air sampai warnanya rata, baru nanti naik ke gouache gitu. Karena gouache dia lebih pekat ya. Kadang kita lihat di video itu gampang banget dikuaskan, tapi pas praktek kok jadinya gini gitu. Saya juga merasakan hal yang demikian. Tapi by proses ya lama-lama better and become better lah ya. Tapi memang belum perfect, but it's okay, namanya belajar ya. Memang perkembangannya step by step. Ya saya sharing begini supaya kalian tuh jangan terlalu kayak mikirnya yang buat video seperti ini tuh langsung bisa perfect gitu, memang terlahir berbakat. Enggak gitu loh teman-teman. Butuh namanya proses belajar juga, adaptasi dengan media baru. Itu semua butuh waktu, ya butuh kesabaran lah ya, supaya dapat hasil yang menurut kalian bagus itu. Dan jika kalian pertama-tama drawingnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu normal, itu proses. Saya kemarin pakai cat air pertama kali hancur banget. Saya nggak posting di video,
yang saya posting yang menurut saya masih bisa dilihat gitu kan. Ya seperti itu. Jadi kalau lihat di media sosial, ya pasti yang di-share-nya kan yang bagus-bagus, yang jelek kan ya pasti disimpan dong. Bahkan kalau fail juga kadang ya nggak di-share videonya, ya diulang lagi gambarnya. Ya makanya ada yang sampai ngomong gini ya, dunia media sosial tuh adalah dunia tipu-tipu. Yang ditampilkan itu belum tentu sesuai dengan realita yang ada. So guys, kalau lihat sesuatu di media sosial, ambil nilai positifnya saja, yang negatif ditinggalkan. Juga jangan menjadi suatu pressure, tekanan yang terlalu tinggi yang menyebabkan kita stres sendiri gitu. It's okay kalau kamu learning dari media sosial, ekspektasinya itu memang pasti ada ya. Ekspektasi kita ya memang kadang terlalu tinggi gitu. By the way, kita juga harus siap dengan ya kegagalan-kegagalan kecil yang ada. Dari segala kegagalan tersebut ya pasti salah satu prosesnya pasti ada loh yang akhirnya dapat suksesnya juga kan. Masa kita eksperimen gambar misalnya 10 gambar, ya pasti ada salah satunya yang menurut kita udah sesuai standar yang kita inginkan gitu. Ya pokoknya bagi teman-teman yang memang masih belajar, yang suka gambar, yang punya cita-cita, it's okay, kalian belajar aja dulu. Coba nikmati prosesnya. Kalau memang udah berusaha dan masih belum mencapai tahap itu ya setidaknya kita udah berusaha dulu kan. Ya jangan terlalu stres gitu ya, jangan terlalu sampai misalnya gagal nangis gitu. Tapi saya ngomong begini, saya juga kadang pernah gagal, saya nangis juga pernah. Kayaknya itu manusiawi lah ya. Namanya juga kita ekspektasi tinggi, lihat suatu di media sosial, lihat orang gambarnya bagus, kita berekspektasi, oke, saya lihat gambar ini, saya mau coba, pasti bagus gitu. Tapi sekali digambar, kok jadinya nggak sesuai ya? Kalau menurut saya sih itu tergantung goresan kita ya, karena setiap manusia itu kan unik ya, memiliki pola pikirnya sendiri. Jadi goresan yang dihasilkan pun dia punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi kalau kita bandingkan gambar itu jangan terlalu bandingin harus sama dengan gambar yang kita contoh, tapi hargai hasil yang terjadi yang kita buat, karena itu bisa loh jadi ciri khas kita sendiri gitu. Bahkan ada beberapa gambar yang nggak harus rapi 100% ya, dan mereka sukses-sukses aja. Terus ada juga aliran yang bahkan tidak sesuai bentuknya dengan realita gitu, seperti gambar abstrak. Nah itu kan nggak sesuai ya, tapi mereka juga dianggap bagus, dianggap juga hasil mahakarya yang bagus. Jadi kita ini kadang nggak bisa menilai segala sesuatu dengan sudut pandang kita aja. Mungkin dari orang lain bisa menilai karyamu itu bagus gitu, tapi kamu sendiri tidak merasakan hal demikian gitu. Maybe lah ya. Kadang bingung juga sih dunia gambar ini. Saya juga suka nonton YouTube tentang lukisan gitu ya, yang membahas lukisan. Kadang suka amazed gitu dan juga suka bingung. Ada karya yang dibuat bagus banget, ya itu sesuai lah ya, dihargai dengan harga yang tinggi. Tapi tidak sedikit ada karya yang polos, misalnya dia tuh cuma satu kanvas terus dicat warna putih, tapi dihargai sampai jutaan dolar. Coba kalian searching deh. Itu menurut saya gimana ya cara menilainya? Kadang logika saya nggak sampai di situ gitu. Makanya kadang seni ini memang unik ya. Karyamu itu bisa saja menurut orang lain itu kayak sesuatu yang wah banget, tapi bisa saja menurut orang yang satu lagi itu ya biasa aja gitu. Ya makanya dari karya seni itu mungkin memang ada kayak kecocokan gitu untuk peminatnya gitu. Kalau si peminat kayak klik sama gambar atau lukisanmu, ya dia bisa menghargainya dengan tinggi. Oleh sebab itu seni itu kadang susah mau diberi batasan harganya ya. Harganya tuh kayak tidak terbatas, tidak bisa terpaku oleh satu harga gitu. Bisa saja
karya itu hari ini dihargai misalnya $1, tapi besok bisa aja dihargai dengan $1.000, bisa aja suatu hari nanti dihargai dengan $1.000.000. Dan untuk menghargainya itu tergantung siapa yang menghargainya itu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang memiliki cita-cita pengen jadi seniman terkenal, mudah-mudahan di suatu hari nanti kalian bisa mencapainya. Dan untuk karya-karya yang kalian buat, misalnya kalian pemula, ya nggak apa-apa, semuanya proses itu dinikmati saja. Yang penting benar-benar berusaha, mudah-mudahan suatu hari nanti ada yang menghargai karyamu gitu ya. Dan pokoknya harus sabar, pantang menyerah, tetap berkarya. Untuk berkarya tidak harus menggunakan media yang mahal, gunakanlah media yang kamu punya. Yang penting punya dulu ya. Punya dulu ya gunakan. Jangan terlalu mikir harus pakai media sampai jutaan baru bisa dapatkan karya. Itu enggak kayak gitu. Kita bahkan bisa mewarnai seperti ini, cat air, kita bisa menggunakan bahan-bahan alami. Misalnya mau dapatkan pigmen hijau, kita cari daun. Mau dapatkan pigmen warna merah, kita bisa cari warna bunga. Banyak kok dari alam, bisa jadi karya juga. Itu juga ada ya yang share, dia juga konten kreator, dia membuat karya dari bahan-bahan yang ada di alam. Misalnya mau dapat warna tanah, dia tuh melarutkan tanah, itu dilarutkan dengan air sehingga mendapatkan warna tanah, warna merah dari bunga dan lain-lain, warna hitam dari arang. Dan bisa jadi karya juga. Dan itu keren ya menurut saya, karena dia sampai kayak berpetualang mencari pigmen warna gitu. Itu seru loh. Dan kalau teman-teman memang mau berkarya ya tidak ada halangan ya. Jangan jadikan alasan sebagai halangan. Jadi yang penting tetap berkarya, tetap berusaha, tetap latihan. Pokoknya kita sama-sama belajar, sama-sama saling menyemangati ya, supaya kita mendapatkan goals kita masing-masing. So guys, ini udah masuk tahap penebalan ulang. Untuk menebalkan ulang, saya menggunakan drawing pen ukuran 0.1 lebih tebal dari yang tadi, supaya bisa menutupi sedikit kesalahan yang ada. Lalu saya buka isolasi kertas. Ini isolasi kertas yang 1 cm ya. Nah, setelah itu selesai sudah gambar kali ini. Sampai di sini untuk video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.